Kata wudhu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wada'ah yang bermakna al-hasan yaitu kebaikan dan juga sekaligus bermakna an-nazafah yaitu kebersihan. Secara bahasa, wudhu adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Adapun secara istilah, wudhu berarti mensucikan diri dari segala hadas kecil dengan cara membasuh sebagian anggota tubuh dengan air sesuai dengan aturan syariat Islam. Dalil Al-Quran yang menyebutkan bahwa umat muslim wajib berwudhu disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Rukun wudhu. Rukun wudhu merupakan hal yang harus ada ataupun dilakukan dalam melaksanakan wudhu. Yang pertama adalah niat. Niat secara bahasa adalah menyengaja atau al-qasdu, sedangkan niat menurut syara adalah menyengaja melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan dibarengi dengan melakukan pekerjaan tersebut. Orang yang berwudu dengan melakukan pekerjaan berwudu dibarengi dengan niat dalam hatinya. Dalam hatinya niat menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat wudu itu sendiri yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu membasuh muka. Rukun kedua dari rukun wudu membasuh muka. Maksudnya adalah membasahi muka atau mengalirkan air ke muka. Dalam membasuh muka, maka seluruh bagian muka harus yakin terbasuh, yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Sebab jika ada bagian muka yang tidak terbasuh, maka wudunya tidak sah. Oleh karena itulah ulama menganjurkan melebihkan dari batas muka tersebut. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Dalam membasuh ini disyaratkan adanya air mengalir, tidak hanya membuat tangan basah oleh air. Yang keempat yaitu membasuh kepala. Membasuh kepala adalah rukun selanjutnya. Dalam membasuh kepala tidak disyaratkan seluruh bagian kepala terbasahi, akan tetapi cukup membasuh sebagian saja. Juga diperbolehkan membasahi rambutnya saja walaupun cuma satu rambut. Jika yang dibasuh tersebut hanya rambutnya saja, maka adanya rambut yang dibasahi tidak keluar dari batas kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam, mengurutkan basuhan atau rukun sesuai urutan rukun tersebut yang telah disampaikan. Kemudian dalam mengerjakan berwudu haruslah melakukan rukun sesuai urutan rukun di atas. Sunnah wudhu. Selain dari rukun yang dijelaskan di atas, wudhu juga memiliki kesunahan-kesunahan yang boleh dikerjakan demi kesempurnaan wudhu dan boleh juga tidak dilakukan. Adapun sunnah wudhu itu ada banyak, di antaranya yaitu 1. Membaca basmalah. Sebelum melakukan wudhu, hendaklah diawali dengan membaca basmalah. Lalu yang kedua, membersihkan mulut dengan cara bersiwak memakai kayu arok atau menggosok gigi dengan sikat atau benda-benda kesat lainnya. Yang ketiga, mencuci tangan. Sebelum kita melakukan wudhu, disunahkan mencuci tangan. Dalam mencuci tangan, apabila kita yakin tangan kita bersih, maka boleh tangan kita masukkan ke dalam bak mandi. Akan tetapi, jika kita tidak yakin tangan kita bersih, maka hendaklah jangan memasukkan tangan ke dalam bak mandi, melainkan dengan cara mengguyurnya. 4. Berkumur. Lalu yang kelima, intisyak.
atau memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya. Yang keenam, membasuh seluruh kepala. Salah satu dari sunahnya wudhu adalah membasahi seluruh kepala. Caranya adalah, setelah bagian tangan dibasahi, lalu ibu jari kanan diletakkan di pelipis kanan dan ibu jari kiri diletakkan di pelipis kiri. Sedang jari kanan dan kiri dipertemukan pada ujung kepala bagian depan. Setelah itu, jari-jari kita tarik ke bagian belakang kepala. Lalu yang ketujuh, membasuh telinga. Caranya dengan meletakkan ibu jari pada bagian luar bawah telinga dan meletakkan telunjuk pada bagian dalam telinga setelah memutarnya ke atas, sehingga ibu jari dan telunjuk bertemu. Yang kedelapan, membasuh 3 kali. Dalam membasuh anggota wudhu, disunahkan membasuhnya 3 kali. Lalu yang terakhir, mendahulukan anggota kanan. Anggota wudhu yang memiliki anggota kanan, hendaklah ketika membasuh anggota yang kanan terlebih dahulu. Perkara atau sesuatu yang membatalkan wudhu adalah sebagai berikut. 1. Keluar angin atau kentut. 2. Hilang akal. 3. Memegang kemaluan. 4. Memegang lubang. Yang terakhir, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Setelah wudhu, disunahkan membaca doa setelahnya yang berbunyi Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh.